Saya Satria Nugraha berada di Pasar Kedung Kandang, Kelurahan Kedung Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Saat ini sedang dilakukan revitalisasi Pasar Kedung Kandang. Cuman sebelum ke arah sana, mari kita pelajari historis atau sejarah dari Pasar Kedung Kandang mulai dari tahun 1994 sampai 2003 dan berlanjut ke tahun 2021. Saya bersama Bapak Solikul Hadi, yang mana beliau dulunya menjadi salah satu atau investor dari pembangunan Pasar Kedung Kandang tahun 1994. Nah, untuk lebih jelasnya pemirsa Pakak TV bisa mendengarkan singkat dari Bapak Solikul Hadi. Selamat sore Bapak Solikul Hadi. Terima kasih sudah mau diwawancarai Pakak TV, yang mana bisa membuka tabir atau membuka atau menyelesaikan keruwetan dari Pasar Kedung Kandang mulai tahun 1994. Dan ini bisa menjadi catatan untuk semua pihak, baik dari pihak DPRD Kota Malang, pihak Paguyuban Pasar Kedung Kandang, kemudian pihak Wali Kota Malang, dan mungkin ada pihak oknum-oknum investor lain ini. Sehingga kalau ini sudah mengurai permasalahan kan enak, jadi tidak ada yang saling menyalahkan, karena harapannya ke depan bisa duduk bareng. Silakan Pak Solikul Hadi menceritakan historis dari Pasar Kedung Kandang mulai tahun 1994 secara singkat sampai hari ini, Pak. Ya. Gini saudara-saudara yang ada di rumah, khususnya rekan-rekan pecinta keadilan, kebenaran, dan menuju ke arah kesejahteraan. Pasar Kedung Kandang ini tadi sebetulnya itu dulu adalah hak pribadi. Hak pribadi ini tadi dimulai bukan tahun 94, Mas Satria itu. Pertigo itu telah memberi kompensasi 5 tahun sebelumnya. Pak Pertigo itu tadi selaku pemerakarsa berdirinya Swadaya Murni Pedagang. Nah, lahan ini sama Pertigo itu adalah lahan kompensasi dari pasar yang sebelah timur. Yang di itu sebagian orang-orang yang di sebelah timur itu dicarikan lahan yang ada di pasar yang ada di tanah di Muarto sana, itu dibelikan. Jadi Pertigo membelikan lahan untuk pedagang-pedagang yang ada di tepi jalan sana, itu dikasih kompensasi di Gang 7 sama Gang 5. Nah, itu habisnya lebih besar daripada itu. Baru pada tahun 94 atau 93 ya toh, melalui Pak Wali Kota, siapa itu Pak Mas Sumarto atau siapa itu ya? Pak Samto itu, karena orang-orang sama-sama kalau Bendu ya, sama-sama dari pihak kedinasan, sama Pak Mas Sumarto juga itu mengusulkan untuk membuat pasar swadaya murni dari pihak investor atau pedagang. Iya toh. Dari investor pedagang ini tadi muncullah SPK yang ditandatangani oleh Pak Samto. Nah, dari SPK ini tadi akhirnya direncanakanlah pasar ini tadi. Dokumennya ada, Pak? Dokumennya semuanya ada, ditandatangani oleh beliaunya. Dan hak kepemilikan pedagang juga ada, ditandatangani oleh Pak Masud yang sekarang menjadi Wali Kota Kediri ya, mantan Wali Kota Kediri itu. Dan semua ini ada, jadi ada rekam jejaknya itu ada. Para pedagang yang memberi kompensasi dulu yang sebelum tahun 94 juga ada data-datanya. Makanya sekarang kita buat acuan untuk mensertifikatkan itu, melacak jejak kepemilikan lahan Pasar Kedung Kandang yang 3 hektar ini tadi. Karena dulu terjadi sebuah bancaan di oknum Muspika sama Kelurahan Kedung Kandang. Nah, kalau nanti diungkap, ini akan terjadi sebuah tsunami permasalahan di Pasar Kedung Kandang. Dan tsunami ini tadi akhirnya kita eliminir persoalannya menjadi sebuah pembangunan swadaya murni pedagang yang jumlahnya kiosnya itu ada 1.400, losnya itu ada 1.400, kiosnya ada 116. Nah, kios-kios sekarang ini tadi setelah terjadi sebuah gonjang-ganjing dulu tahun 2003, akhirnya muncullah
Pak Penny Suparto memberi surat rekomendasi. Rekomendasi ini karena waktu itu yang dirugikan adalah Yayasan Adem sama kontraktor yang tergabung dalam Pakon Paket atau Paguyuban Kontraktor Pasar Kedung Kandang, terdiri dari 18 grup atau 18 orang lembaga yang dirugikan, termasuk Indo Citra Pratama, Nindya, Prima, Pakon Paket, Yayasan Adem dan sebagainya. Ini tadi memunculkan gagasan yang akhirnya ditandatangani oleh Bu Sri Rahayu selaku Ketua DPR Kota Malang. Rekam jejaknya kemarin sudah kita ungkap di periode yang pertama. Di samping rekomendasi Wali Kota Penny Suparto yang bunyinya bahwa pengelolaan Pasar Kedung Kandang ini tadi itu masih dalam pengelolaan Yayasan Adem sama Pakon Paket. Setelah itu kita membangun periode ketiga setelah dapat rekomendasi dari Penny Suparto itu tadi. Tahun berapa, Pak? 2003. Setelah dapat 2003 ini tadi kita membangun tidak asal-asalan. Kita membuat sebuah perjanjian di notaris. Akhirnya muncul surat-surat. Surat-surat ini tadi otomatis hak kepemilikan juga ke notaris. Karena kita rumongso memiliki bangunan dan tanahnya juga masih kita urus untuk sertifikasi. Kita cleankan lah supaya nanti hak-haknya ini bisa terjadi. Terus setelah revitalisasi, saya koordinasi dengan kontraktornya bahwa anggaran yang dibutuhkan ini tadi 2,9 hampir 3 miliar. Terus ada yang datang ke sini. Loh Pak, sakmine kok 3 miliar, hampir 3 miliar Pak. Malah kerja tambahi karena dana yang turun dari menurut mereka, dana yang turun dari Gubernur Jawa Timur itu hampir 4 miliar dengan kerja tambahnya sekalian. Itu tahun 2003. Ini yang sekarang tadi. Ini kan cerita 2003, bagaimana perkembangannya. Jadi ya supaya runtut ya. Jadi setelah 2003 itu bagaimana perkembangannya, progresnya, hambatannya seperti apa sampai 2003 sampai misalnya 2010. Nah setelah itu 2010, berarti runtut Pak. Baru bicara 2020 dan 2021. Nah monggo ceritakan yang 2003 sampai per 5 tahun lah. Itu kendala dan progresnya seperti apa? Gini, Pak Satria sama beliaunya selaku sesepuh saya, Abah Sleng ya toh. Setelah kita menerima rekomendasi Wali Kota Penny Suparto, kita membentuk kontraktor-kontraktor baru. Ya, kontraktor-kontraktor baru ini tadi bentuk perjanjian kerjasamanya itu ke notaris, bukan hanya di bawah tangan. Untuk pengelolaan di bawah tangan hanya PJ, penerangan jalan, sama lampu jalan yang ada di kios dan los, sama air waktu itu. Untuk pengadaan meja itu juga banyak karena waktu itu juga butuh meja hampir 2000, itu diadakan juga. Terus untuk pengelolaan kantor pasar, kamar mandi, WC dan lain sebagainya musala juga kita yang bangun. Yang sekarang dalam tanda kutip itu di-HI oleh oknum-oknum dinas terkait. Ya ini lebih menarik pemirsa Bagat TV. Nah apakah dalam proses membangun mulai 2003 sampai kedepannya itu kan membangun yang jenengan ceritakan tadi, itu apakah ada bukti-bukti fisik atau foto-fotonya Pak? Ya bukti fisik sudah kita bendel, sebagian besar sudah kita serahkan ke mana itu, ke Dinas Pasar sama ke mana DPR juga. Kemarin juga kita datang ke DPR, ditemui oleh Pak Nur Males selaku fraksi Golkar, Pak Loh Mahfud, Pak Wanedi dan lain sebagainya, Komisi C, Komisi A, Komisi D dan komisi sebagainya lah. Kita datang ke sana. Dari komisi-komisi itu kita suruh membuat acuan. Dasar kita saya membuat acuan kalau nanti sudah tidak ada titik temu dengan Dinas Pasar. Nyoba Pak tak seserani dulu Dinas Pasar. Nah, setelah itu data-data kan kami kumpulkan semua. Terus kita dipanggil ke Dinas Pasar. Dalam hal ini sekarang berkamuflase menjadi Dinas Koperasi Perdagangan dan Pasar ya dan Perindustrian yang dipimpin oleh Pak Wahyu. Di sana sempat kita diadakan rapat, kita geberlah surat-surat kita. Dari geber surat-surat kita ini tadi dia membaca satu surat yang muncul tahun 2005 bahwa Pak Penny pernah mencabut rekomendasi itu.
Ya toh Pak Penny pernah mencabut sepihak rekomendasi itu. Tapi kita kan sudah mengerjakan yang tahun apa itu tahun 94 ke sebelum ya ke 2003, 2003 setelahnya. Nah, sedangkan tahun 94 aja kita swadaya murni pedagang kan belum terselesaikan. Karena rata-rata pedagang kan hanya membayar uang muka. Nah sekarang pakon paket seperti beliaunya Abbas Slengi tadi salah satu apa itu ahli waris atau pekerja yang dulu dirugikan sekarang muncul kembali. Terus ada Abah Misbah, Abbas Sleng, terus rekan-rekan yang 18 kontraktor ini tadi. Kalau 18 kontraktor ini di belakangnya ada 100 orang, berarti kan yang dirugikan ada 1.800 orang toh. Belum dari Yayasan Adem. Di belakang Yayasan Adem kan ada fakir miskin, duafa dan yatim piatu yang kita harus diani. Berarti pihak dinas pasar melalui revitalisasi yang sekarang sudah ganjang-ganjing di dunia media ataupun dunia lembaga, karena di sini terjadi sebuah markup dan penyelewengan dan tidak mengembalikan. Terus ada terjadi dengan revitalisasi ini pengerusakan gudang saya, bedak saya bangunan, terus kantor saya ini juga dirusak, terus barang-barang saya ini dibawa, dicuri. Jadi di gudang saya ini tadi dicuri, dijarah, dirampok dan entah dibawa kemana. Kerugian saya juga nggak sedikit. Ini di sini juga banyak saksi. Terus dasarnya apa? Dinas pasar ini tadi sampai berani membongkar itu. Ternyata muncul koordinator pedagang yang jumlah pedagangnya 11 orang. Nah, 11 orang ini tidak otentik karena dia tidak mempunyai kartu identitas pedagang atau hak kepemilikannya dari notaris, dari dinas ataupun apapun. Karena mereka yang tanda tangan itu adalah nyewa dari saya sebagian besar. Penyewa ini tadi disuruh tanda tangan. Lah dasar itulah akhirnya dibuat alat untuk melakukan sekarang penjaraan, pencurian, pengerusakan dan menghai milik orang lain. Versi saya loh ya. Versi rekan-rekan yang lain atau pakon paket. Kami selaku itu Yayasan Adem otomatis ini karena sudah kita kelola mulai sebelum tahun 94, otentiknya surat pernyataan itu kan tahun 94, SPK kan tahun 94. Tapi sebelumnya kita ini tadi sudah noto 5 tahun sebelumnya, sudah masih kompensasi ini 5 tahun sebelumnya. Jadi data-data kompensasi juga kita siapkan, kwitansi dan sebagainya itu kita siapkan. Saya kira itu untuk sementara Pak Satria. Ada yang menarik Pak Solikuladi. Jadi kalau kita melihat pemerintahan Jokowi ini sudah mulai menata sistem, jadi tidak sembarangan menyerobot ataupun mengambil alih tanpa izin ataupun bahasanya tadi apa? Perampasan ya. Bangunan-bangunan yang dulunya memang dibangun oleh masyarakat. Saya sempat membaca peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017. Intinya di sana kalau pemirsa Bagak TV pahami bahwa peraturan pemerintah itu tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya apa? Partisipasi masyarakat dalam memberikan aspirasi, diundang oleh pemerintahan baik DPRD maupun Wali Kota Malang ketika akan melakukan suatu kebijakan. Jadi tidak bisa seseorang wali kota ataupun seorang ketua dewan sepihak melakukan kebijakan misalnya revitalisasi tanpa melibatkan yang terdahulu. Jadi masyarakat yang terdahulu yang pernah membangun di sini. Nah, PP 45 ini tahun 2017 itu jangan sampai dilanggar oleh Perda yang saya baca tadi. Itu kan Perda nomor 12 tahun 2004. Ketika Perda nomor 12 tahun 2004 itu melanggar peraturan pemerintah di atasnya, otomatis harus direvisi. Jadi DPRD Kota Malang melalui Perda inisiatif harus segera merevisi tahun ini. Jangan nunggu tahun depan. Karena ini bicara hajat hidup orang banyak. Kalau bicara dirugikan otomatis bicara hak ekonomi. Ketika hak ekonomi dilanggar, hak asasi ekonomi otomatis bicara dengan Komnas HAM. Harapannya Komnas HAM juga bisa turun gitu loh Pak. Nah ini sekarang pemirsa Bagak TV, saya bersama Abbas Sleng, beliau selaku ahli waris dari kontraktor waktu pengerjaan tahun 94 sampai 2003 kurang lebih ya. Itu bisa Abbas Sleng ceritakan waktu itu Mbak. Silakan. Selamat sore pemirsa Bagak TV dimanapun berada. Pada sore hari ini kita ingin menjelaskan bahwa
saya selaku salah satu ahli waris dari paguyuban investor dan pedagang Pasar Kedung Kandang ingin menjelaskan bahwa tahun 1994 adalah di mana pada waktu itu ada lahan-lahan yang sebenarnya adalah kosong, ya. Maka diupayakan untuk dijadikan sebuah greget, sebuah perdagangan. Maka berdirilah Pasar Kedung Kandang ini. Nah, dari tahun 1994 itu banyak sekali antusias masyarakat, khususnya Pasar Kedung Kandang, Kelurahan Kedung Kandang ini, ya, yang menata ekonominya, ya, dari ekonomi kerakyatan. Nah, tahun 2003, ya, karena sudah banyak sekali perekonomian, ya, masyarakat kecil ini yang terakomodir, ya. Nah, maka muncullah surat dari Pak Penny Suparto sebagai rekomendasi, ya, untuk menggiatkan lagi, ya, mengedepankan lagi, ya, aspirasi daripada pedagang. Maka diwajibkanlah, ya, investor ini untuk membangun beberapa kebutuhan daripada pedagang, ya. Dan ini berlanjut sampai sekarang, ya, berlanjut sampai sekarang. Tadi kalau Pak Hadi mengatakan bahwa tahun 2004 ada rekomendasi sepihak yang mencabut, ya, kebijakan tahun 2003, itu adalah salah. Ya, salah, saya katakan salah. Ya, karena apa? Kita harus mengedepankan, ya, aspirasi dari para pedagang. Yang tahun 94 itu adalah seperti lahan kosong, seperti lahan mati yang tidak bertuan, seakan-akan kan gitu. Ya, tadi dijelaskan bahwa di pasar yang di timur, di Kedung Kandang, kemudian dipindah di pasar tradisional di Gang 7 dan Gang 5, ya, sebagai kompensasi yang lebih besar, ya, itu sebenarnya sudah cukup. Ya, sebenarnya inilah Pasar Kedung Kandang yang dikelola oleh Pak Hadi, ya, dan termasuk saya, ya, sebagai salah satu ahli waris dari investor Vertigo itu, maka mohon kepada pemerintah, ya, jangan berbuat sewenang-wenang, ya. Sekali lagi saya ingatkan, ya, harapan kami, Pemkot jangan berbuat sewenang-wenang, ya, karena apa? Tahun 1994 itu, ya, yang sekarang berdiri Pasar Kedung Kandang itu adalah seperti lahan mati atau lahan kosong. Ya, kita harus hormati Pakon Paket yang mendirikan Pasar Kedung Kandang. Ya, jadi dengan adanya revitalisasi yang sekarang marak-maraknya diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan, ya, Disperindak, ya, yang terjadi di pasar-pasar tradisional Kota Malang, ya, saya mulai dari Pasar Sukun di sebelah selatan, ya, Pasar Bunul, Pasar Klojen, Pasar Worodowo, ya, kemudian Pasar Mergan, Pasar Kasin, Pasar Bareng Kulon, ya. Kemudian sekarang adalah Pasar Kedung Kandang, ya. Saya minta kepada Pemkot, dalam hal ini adalah Disperindak, ya, atau Pak Wahyu, sebagai kepala dinasnya, itu harus duduk bersama, ya, harus duduk bersama, jangan menyampingkan, ya, mengabaikan, ya, peran serta daripada Pakon Paket atau aspirasi dari para pedagang maupun masyarakat, ya.
Karena historis ini tidak bisa lenyap begitu saja. Dokumennya lengkap, ada badan hukumnya, ada akte notarisnya. Ya, jadi kalau Kota Malang ini punya Tribina Cita Kota Malang, ya Malang sebagai kota pendidikan, Malang sebagai kota perindustrian atau perdagangan, ya kemudian ada Malang sebagai kota pariwisata. Nah, itu harus sesuai ya dengan semboyan Malang Khususwara. Yang mana Malang Khususwara itu adalah mengedepankan kebenaran dan keadilan. Ya. Jadi Malang ini baik pemimpinnya, masyarakatnya harus berani menyuarakan kebenaran dan keadilan meskipun menyakitkan. Ya, meskipun kita ini kadang-kadang dikuyo-kuyo. Ya, karena apa? Dianggap rakyat kecil, dianggap masyarakat kecil, masyarakat cilik, ya, yang tidak punya jabatan, kan gitu. Tapi diambil perannya saja, ya. Bapak-bapak anggota DPR, ya saya minta, ya, di Kota Malang ini masih banyak sekali, ya, pasar-pasar yang mangkrak, nun sewu bahasanya mangkrak. Karena apa? Tidak dibangun-bangun. Contohnya Pasar Mblimbing sejak tahun 2009 zamannya Pak Penny, ya, walaupun di PKS-nya itu perjanjian kerjasama, ya itu dengan investor, ya kewajiban investor sudah melaksanakan, ya, tapi kewajibannya Pemkot, ya hanya mendiamkan, ya sehingga pedagang tetap berdagang di sana, walaupun keadaannya sudah tidak layak dan becek. Ini adalah sebagai salah satu contoh saja. Jangan sampai, ya. Kejadian-kejadian di Pasar Mblimbing dan Pasar Gadang misalnya, ya terjadi di Kota Malang, di pasar-pasar Kota Malang. Kita harus mendukung program pemerintah pusat, ya pemerintah daerah, ya harus kita dukung, ya untuk menghidupkan perekonomian masyarakat kecil, ya mikro, ya pedagang kecil, ya harus kita angkat. Ya, karena apa? Salah satu pembangunan Kota Malang, ya harus ada maraknya para pedagang. Ya, apalagi di dalam musim pandemi ini, ya ngumpul-ngumpul harus orang-orang terbatas, kan gitu. Sekali lagi saya ingatkan kepada pemerintah Kota Malang, ya, mari duduk bersama, jangan sampai berbuat semenang-menang. Saya kira gitu. Ya, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi ya, Bang Sleng. Apakah pihak yang memediasi ini apa bisa dari pihak kampus, misalnya Unibro ataupun Widyagama? Karena kalau yang memediatori ini pihak kampus, ya mengundang jajaran pedagang pasar, mengundang Pemkot, mengundang tokoh masyarakat kan lebih netral ya. Kalau yang mengundang wali kota itu kesannya kok gak netral gitu loh. Itu apakah ada kemungkinan? Yang pertama. Yang kedua kan saya sempat baca aturan ketika waktu dulu itu di 94 paguyuban kontraktor Pasar Gedung Kandang kan ada perjanjian kerjasama kurang lebih 30 tahun ya. Itu hitungannya 30 tahun itu mulai 94 atau 2003. Nah, berarti kan ada kesempatan investor untuk menegosiasi ulang kan gitu. Jadi 30 tahun itu tetap hak milik investor untuk mengelola. Setelah itu kan baru Pemkot. Nah, itu mohon diceritakan, Pak. Begini, jadi sebenarnya kalau dihitung dari tahun 1994, bahkan sebelumnya itu 3 tahun sebelumnya itu sudah ada upaya untuk pengelolaan ini. Ya Pak Indra, jadi tahun 2003 ya dari 1994 sampai 2003 maka turunlah suratnya Pak Penny. Ya. Ya. 2003 kan gitu toh. Tambah 30 tahun. Ya. 2033. Ya, mestinya gitu ya. Jadi pemerintah Kota Malang wajib menghargai paguyuban pasar ya paguyuban kontraktor sampai tahun 2033 kan gitu toh. Nah, sekarang ini kan ada 12 tahun. Ya. Masih ada waktu 12 tahun kan gitu loh. Ya, rupanya pemerintah Kota Malang itu kan nggak serantan, kan gitu toh. Ingin cepat-cepat mengelola, memiliki
kan gitu toh. Ya, kemudian bisa nyenggek-nyenggek APBN kan gitu toh, untuk program-program revitalisasi kan gitu toh. Ya, salah satunya adalah pasar Gedung Kandang ini. Saya minta ya harus ditata ulang kan gitu toh, apa bener sampai 2000. Itu yang memediasi kampus misalnya. Nah, tadi ada pertanyaan semacam itu. Bisa gitu loh. Cuma tetap ya yang mengadakan, yang mengundang ya itu dari pihak Pemkot, pemerintah kota. Kan gitu toh. Ya. Kemudian dari pihak kampus juga harus diundang. Ya, yang berkomitmen kepada keberadaan pasar di Kota Malang. Karena ini termasuk jaring aspirasi masyarakat. Kan gitu toh. Sehingga apa? Setiap kebijakan, setiap langkah baik yang diambil oleh legislatif maupun yang diambil oleh eksekutif ya harus melibatkan aspirasi masyarakat. Ya, di sini pedagang yang jumlahnya kurang lebih 2000 ya, itu tidak sedikit. Ya harus dihormati. Kan gitu toh. Ya, tidak boleh diabaikan begitu saja, tidak boleh diabaikan seenaknya sendiri gitu loh ya, semenang-menang. Ya, saya bilang itu kualat. Karena apa? Karena apa? Ya. Doa satu doanya kaum doafa, orang teraniaya, pedagang kecil ya. Ya, kemudian dengan mutunya Malang Kusiswara itu sendiri. Itu loh. Iya, Malang Kusiswara itu kan membela kebenaran dan keadilan gitu loh. Ya, dengan apa, hati yang lapang, hati yang ya legowo ya, ndak boleh menang-menangan, ndak boleh bertindak karena punya jabatan. Nah, kayak gitu toh. Sehingga kita masyarakat kecil itu senantiasa dirugikan. Ya, tidak boleh ya gitu loh. Ada pemerintahan, eksekutif, ada legislatif, ada wakil rakyat. Kan gitu. Jadi saya sekali lagi minta kepada Pemkot ya untuk mengundang duduk bersama. Ya, dari pihak-pihak terkait, ada pedagangnya, ada pemberhati pasar, baik itu diwakili oleh lembaga hukum maupun perguruan tinggi yang ada di Kota Malang. Untuk apa? Untuk menjaga Tribina Cita Kota Malang ini bisa terlaksana. Ya, jadi Malang ini tidak sekedar Malang bermartabat, ya, dalam slogan. Ya, tapi benar-benar Malang ini punya jati diri. Itu loh. Kalau musim hujan sekarang ini, ya kita tidak mentolo melihat pasar-pasar tradisional yang tidak teramat, ya, terlalu becek, kan gitu dah. Kemudian banjir di mana-mana, kan gitu. Ya, Pasar Kasin kemarin banjir, kan gitu dah. Ya, pedagangnya pada sumpek kan gitu dah. Nah, ya seperti inilah, ya. Sehingga apa? Kedepannya mari gitu loh ya, pemerintah Kota Malang ini ya, walaupun diwakili oleh Disperindak atau Pak Wahyu dalam hal ini sebagai kepala dinasnya, ya monggo ya mengundang semuanya ya yang dianggap penting, yang dianggap berkompeten ya dalam memajukan pasar tradisional di Kota Malang. Terima kasih. Demikian pemirsa Paga TV, wawancara saya Satria Nugraha langsung di Pasar Gedung Kandang Kota Malang bersama Bapak Soleh Goladi dan Bapak Murjoko alias Basleng yang cukup dahsyat pernyataannya, dan saya yakin juga ketika bicara pedagang pasar, kita bicara rakyat, wong kecil itu suara rakyat, suara Tuhan. Kalau suara rakyat tidak didengarkan, otomatis Tuhan juga akan murka, akan marah. Ya bisa jadi Tuhan akan mengirimkan banjir, mengirimkan penyakit yang namanya mungkin COVID, malaria atau apa, atau bisa menimbulkan longsor di Kota Malang. Nah, alangkah baiknya pemimpin-pemimpin yang duduk di legislatif, eksekutif itu memperhatikan suara rakyat. Jangan sampai suara rakyat didengar oleh Tuhan dan Tuhan akan murka. Demikian Paga TV melaporkan aspirasi dari warga dan tokoh masyarakat Pasar Gedung Kandang. Paga TV pancen apik nggatik komen.